Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Triwardani. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang resiko ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Ketidakpastian probabilitas dan nilai harapan. Probabilitas digunakan untuk mengukur secara kuantitatif berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Konsep probabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas objektif dan subjektif. Yang pertama yaitu probabilitas objektif. Probabilitas objektif merupakan suatu konsep yang didasarkan pada frekuensi relatif dalam jangka panjang. Misalkan, sebuah kotak yang berisi 3 bola putih dan 6 bola merah ukuran beratnya sama. Kemudian dikocok kotak tersebut dan mengambil salah satu bolanya. Probabilitas terambilnya bola putih yaitu 1/3 dan merah 2/3. Yang kedua yaitu probabilitas subjektif. Keyakinan subjektif dapat diterjemahkan ke dalam probabilitas dengan menggunakan cara orang bertaruh. Misalkan, kita menyaksikan pertandingan sepak bola antara Persib melawan Persebaya. Jika kita mengatakan bahwa probabilitas Persib menang 1/2, probabilitas Persebaya menang 1/4, probabilitas pertandingan seri yaitu 1/4. Maka kita bersedia bertaruh 2/1 untuk Persib melawan Persebaya, dan kita bertaruh 1/1 bila pertandingan seri. Tentu saja dengan cara konsisten kita bersedia membayar taruhan 2/1 bila Persib dan Persebaya bermain seri. Kemudian yaitu variabel random. Merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti, tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui. Misalkan, dalam sebuah perusahaan tidak dapat meramalkan labanya, tetapi dapat memperkirakan laba tersebut dalam probabilitas tertentu. Laba perusahaan tersebut yaitu variabel random. Misalkan sebuah perusahaan tidak dapat memastikan laba yang akan diperoleh pada tahun depan, tetapi perusahaan tersebut yakin mempunyai suatu peluang yang sama dengan yang mereka peroleh pada tahun ini. Dan jika berubah, perubahannya pun akan sama, yakni naik 100 juta atau turun 100 juta. Bila laba tahun ini sebesar 400 juta, maka kita dapat menghitung distribusi probabilitas pada tahun depan. Probabilitas menghasilkan laba 400 juta 1/2, 300 juta 1/4, 500 juta 1/4. Laba yang diharapkan adalah 1/2 dikali 400 ditambah 1/4 dikali 300 ditambah 1/4 dikali 500 yaitu 400 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Nabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya, yaitu Ima Triwardani. Dalam analisis ketidakpastian ini, kita akan menggunakan nilai harapan dan varian dari laba, harga, biaya, dan sebagainya. Biasanya perusahaan dapat menaikkan nilai laba harapan hanya dengan melakukan investasi yang berisiko lebih tinggi, yang berarti akan menaikkan varian dari labanya. Akan tetapi, investasi yang berisiko lebih tinggi tidak selalu menaikkan nilai laba harapan dengan tingkat yang sama dengan risikonya. Hal ini dapat dilihat pada kurva laba tumbal atau opportunity profit. Sikap terhadap risiko. Manusia dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, seseorang disebut risk averter bila dia tidak bersedia ikut suatu permainan taruhan yang fair. Yang kedua, seseorang disebut risk neutral bila dia tidak bisa dipengaruhi untuk menolak atau mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Yang ketiga, seseorang disebut risk lover atau risk seeker jika dia akan senang sekali mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Proses pembuatan keputusan merupakan inti dari setiap masalah yang dihadapi oleh dunia bisnis. Secara umum, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama, pembatasan masalah, yang kedua, penentuan tujuan, yang ketiga, pencarian alternatif, yang keempat, peramalan dampak, yang kelima, penentuan pilihan, dan yang keenam, penggunaan analisis sensitivitas. 1. Pembatasan masalah. Langkah pertama ini intinya diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan kita buat. Keputusan-keputusan tidak dibuat dalam ruang hampa udara. Banyak keputusan yang lahir sebagai bagian dari proses perencanaan. Sementara, sebagian keputusan lainnya timbul karena adanya peluang atau masalah baru. 2. Penentuan tujuan.
Dalam keputusan ekonomi, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun demikian, dalam keputusan memilih kita harus tahu apa yang kita inginkan. Adanya risiko dan ketidakpastian dalam dunia nyata kadang-kadang menyulitkan seseorang untuk mengambil keputusan dalam memilih alternatif. Fluktuasi ekonomi makro, adanya kebijakan baru dari pemerintah, keadaan musim, semuanya membuat proses pencapaian tujuan menjadi tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Faridzi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya yaitu Riza Nabila. Yang ketiga, pencarian alternatif. Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membeberkan semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi pencapaian tujuannya. Mengingat kendala keterbatasan manusia, para pengambil keputusan tidak bisa mengharapkan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi semua kemungkinan pilihan. Biayanya akan terlalu tinggi, namun demikian beberapa pilihan alternatif yang paling menarik tetap ada dan harus kita pilih. Yang keempat, peramalan dampak. Tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Kadangkala perhitungan secara aritmatis sederhana sudah cukup, tetapi bisa juga dengan menggunakan model statistik atau ekonometrika, atau bisa dengan model deterministik jika keadaannya pasti, dan dengan model probabilistik jika pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko atau ketidakpastian. Yang kelima, penentuan pilihan. Jika semua variabel dalam proses pengambilan keputusan, misalnya tujuan dan hasilnya, bisa dikuantifikasikan, maka kita dapat menggunakan beberapa metode tertentu untuk menetapkan keputusan yang paling optimal. Metode-metode tersebut antara lain analisis marginal, programasi linear, pohon keputusan, analisis manfaat biaya, dan sebagainya. Pendekatan ini tidak saja penting untuk penghitungan keputusan yang optimal, tetapi juga untuk mengetahui mengapa keputusan tersebut optimal. Yang keenam, analisis sensitivitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah, penting bagi kita untuk memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain mengapa kita memilih keputusan tersebut. Pilihan tersebut tergantung pada tujuan yang kita pilih, cara kita merumuskan masalah, dan metode peramalan hasilnya. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.